Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Zaki Abdurrahman. Kali ini kita akan sama-sama belajar untuk kisi-kisi SKB Penyuluh Pertanian 2024. Untuk SKB tahun 2024, saya lihat soal-soalnya agak bervariasi daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu untuk soal pertanian umum hanya 5 sampai 10%, menurut saya paling banyak 15%. Tapi kali ini pertanian umum atau pengetahuan wawasan umum yang sedang hits atau update di tahun ini lebih banyak. Nah, maka kita sekarang akan fokus dulu ke penyuluhan pertaniannya, karena kalau kita pelajari satu persatu pertanian umumnya akan sangat luas ketika teman-teman hanya beberapa hari lagi akan mengikuti SKB. Teman-teman saya kira nanti malah akan jadi full otaknya dan akan blank pada saat SKB karena terlalu banyak materi yang diserap. Pertama kita akan bahas terkait PRA atau Participatory Rural Appraisal. Kita mulai dari pengertian PRA. Nah, menurut Robert Chambers, PRA adalah sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat perdesaan untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan. Apa kegunaan ketika kita menerapkan metode PERA ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan peluang kegiatan yang spesifik di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Kedua, menjelaskan isu-isu yang terungkap dalam diskusi antara tim PERA dan anggota masyarakat. Nah, kenapa sih penyuluh pertanian penting untuk mengetahui teknik PRA? Karena teknik PRA ini berkaitan erat dengan pada saat penyuluh pertanian akan membuat program penyuluh pertanian di wilayah binaan masing-masing. Kita tadi sudah ingat bahwa PRA ini gunanya adalah untuk spesifik daerah atau spesifik desa pada periode waktu tertentu. Nah, itu berkaitan dengan program yang spesifik wilayah binaan dan waktu tertentu dalam waktu 1 tahun yang nanti juga berhubungan juga dengan RKTP. Bagaimana konsep dasar PRA ini? Pertama, kajian keadaan perdesaan partisipatif dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh tim pemberdayaan masyarakat atau dalam hal ini adalah penyuluh pertanian. Nah, dalam kajian PRA atau kajian partisipatif ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Artinya ada dua arah, tidak hanya dari satu arah dari penyuluh pertanian saja. Sehingga apa yang akan diprogramkan, apa yang akan direncanakan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan histori, sesuai dengan keadaan yang akan dihadapi ke depan. Nah, bagaimana sih cara melaksanakan teknik PRA ini? Dalam melaksanakan teknik PRA, ada 8 teknik yang ada di dalam teknik PRA. Yang pertama ada teknik peta desa. Teknik peta desa ini menggambarkan bagaimana peta lingkungan desa bisa terdiri dari peta sumber daya desa, sumber daya alam maupun sumber daya lain-lainnya yang ada di situ. Yang kedua, teknik penelusuran sejarah desa, mengungkapkan kembali sejarah masyarakat di suatu lokasi tertentu berdasarkan penuturan masyarakat sendiri. Yang ketiga, teknik bagan kecenderungan dan perubahan. Teknik ini menggambarkan perubahan-perubahan berbagai keadaan, kejadian, serta kegiatan masyarakat dari waktu ke waktu. Keempat, teknik penyusunan kalender musim, yaitu pengkajian kegiatan-kegiatan dan keadaan yang terjadi berulang dalam satu kurun waktu tertentu atau musiman dalam kehidupan masyarakat yang dituangkan dalam kalender kegiatan. Yang kelima, teknik penelusuran desa atau transek. Transek adalah teknik PRA untuk melakukan pengamatan langsung
di lingkungan dan sumber daya masyarakat dengan cara berjalan menelusuri wilayah desa mengikuti suatu lintasan tertentu yang disepakati. Hasil pengamatan dan lintasan tersebut kemudian dituangkan ke dalam bagan atau gambar irisan muka bumi untuk didiskusikan lebih lanjut. Yang keenam adalah pembuatan gambar kebun. Mengkaji keadaan berbagai aspek kebun, misalnya kesuburan, kesediaan air, baik pola tanamnya, pengelolaan, pencegahan hama, dan penyakit. Di sini konteksnya adalah berarti pembuatan gambar kebun atau gambar pertanian. Yang ketujuh, teknik kajian kelembagaan desa yang tertuang dalam diagram Venn. Nah, mengkaji hubungan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga yang terdapat di lingkungannya. Hasil pengkajian dituangkan dalam diagram Venn, sejenis lingkaran yang akan menunjukkan besarnya manfaat, pengaruh, dekatnya hubungan suatu lembaga dengan masyarakat. Yang kedelapan, kajian mata pencaharian, memfasilitasi diskusi masyarakat mengenai berbagai aspek dari mata pencaharian masyarakat, baik yang dilakukan di desa maupun yang dilakukan di luar desa. Bagaimana langkah-langkah penerapan PRA? Yang pertama adalah pembahasan kembali maksud, tujuan, dan proses langkah awal pelaksanaan setiap teknik PRA. Kedua, pengumpulan informasi, analisa, dan pengolahan data. Tiga, berbagi informasi dan evaluasi. Keempat, pendokumentasian hasil diskusi. Kelima, evaluasi penerapan teknik-teknik dan penyesuaian rencana PRA. Lalu yang terakhir adalah penyesuaian rencana PRA. Selanjutnya adalah materi metode penyuluhan pertanian. Jadi di tahun ini banyak juga keluar metode penyuluhan pertanian khususnya terkait dengan temu temu-temu lah. Pertama ada temu wicara. Temu wicara ini yang harus kita cermati, dia adalah dialog antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan pejabat pemerintah, membicarakan perkembangan dan pemecahan masalah pembangunan pertanian. Yang kedua, temu lapang adalah pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan penyuluh pertanian atau peneliti atau ahli pertanian di lapangan untuk mendiskusikan keberhasilan usaha tani atau mempelajari teknologi yang sudah diterapkan. Ketiga adalah temu karya, yaitu pertemuan sesama pelaku utama dan pelaku usaha untuk tukar-menukar informasi, pengalaman, dan gagasan dalam kegiatan usaha tani. Keempat, temu usaha adalah pertemuan antar pelaku utama dengan pelaku usaha di bidang agribisnis dan atau agroindustri agar terjadi tukar-menukar informasi berupa peluang usaha, permodalan, teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, serta pemasaran hasil dengan harapan akan terjadi kontrak kerjasama. Selanjutnya penting teman-teman mempelajari program penyuluhan pertanian. Ini wajib banget dipelajari. Nah, unsur programa ini dari tahun ke tahun sering banget keluar dan prediksi saya akan keluar. Nah, unsur programa itu apa aja sih? Unsur programa itu ada keadaan, tujuan, permasalahan, dan rencana kegiatan yang dirumuskan pada saat penyusunan program penyuluhan pertanian. Jadi kalau soal ini aja teman-teman nanti nggak bisa jawab, rugi banget teman-teman. Kalau tadi unsurnya, ini tahapannya. Tahapannya juga keluar, pasti keluar. Nah, tahapan program penyuluhan pertanian itu ada 5. Pertama, perumusan keadaan. Kedua, penetapan tujuan. Tiga, penetapan masalah. Empat, penetapan rencana kegiatan. Dan lima, pengesahan program. Selanjutnya ada singkatan-singkatan. Ini ada beberapa singkatan yang menurut saya teman-teman bisa ingat. Yang pertama singkatan dari ABCD, yang kedua IAM KUP, ketiga BPP, keempat P2L, kelima WTO, keenam SMART. Dan perbanyak lagi singkatan-singkatan semisal RDKK, ERDKK, RDK, RKTP, dan sebagainya terkait dengan penyuluhan pertanian.
Nah, selanjutnya adalah media penyuluhan pertanian. Kita bisa lihat di sini bahwa media penyuluhan pertanian itu digolongkan berdasarkan kelompok sasaran. Dari mulai nomor satu poster sampai telepon, teman-teman bisa baca bahwa poster massal, film layar lebar massal, film video kelompok, folder itu kelompok, dan dan selain itu teman-teman wajib banget hafal ataupun tahu clue-cluenya, pengertian dari setiap media penyuluhan pertanian ini. Karena bakal keluar itu media penyuluhan pertanian, misalnya, media yang bisa dilipat, media yang ini itu apa medianya, itu dari tahun ke tahun keluar. Jadi materi ini saya ambil dari Permentan nomor 35 tahun 2009. Kenapa saya suka dengan Permentan ini? Karena Permentan ini lengkap menjelaskan tentang pengertian-pengertian. Di situ banyak pengertian dari media penyuluhan seperti kartu kilat, seri foto, folder, leaflet, selebaran, poster, flip chart, itu lengkap di sini pengertiannya. Sampai ke materi metode penyuluhan pun ada pengertian-pengertiannya di sini. Jadi teman-teman harus download materi ini dan rangkum pengertian-pengertian yang ada di Permentan ini. Nah, kalau teman-teman kurang puas, ayo gabung ke grup Telegram yang nanti saya lampirkan di kolom komentar grupnya, linknya. Nanti insya Allah saya akan bikin materi-materi lain untuk teman-teman menghadapi SKB penyuluh pertanian. Terima kasih.